Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia selalu untuk anak-anak sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya BK Nadi, guru Matematika SMPN 3 Banyuates, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, akan mengajak kalian untuk belajar matematika pada pokok bahasan Pitagoras. Ini ada di kelas 8 ya. Baik. Kita mulai kenalan dulu dengan apa itu Pitagoras. Pitagoras di sini adalah nama tokoh orang yang menemukan rumus ini ya, teorema ini. Rumus yang berkaitan dengan luas persegi pada sisi segitiga siku-siku. Pada setiap segitiga siku-siku terdapat dua sisi siku-siku dan satu sisi miring. Ya, seperti gambar ini. Segitiga ABC, ya, sudut A-nya itu sudut siku-siku karena besarnya 90 derajat, beri tanda kotak itu ya, tanda siku-siku. Maka sisi siku-sikunya adalah AB dan AC. Ini AB dan AC ini sisi siku-sikunya ya. Kemudian sisi miringnya adalah sisi yang berada di depan sudut siku-siku tersebut, yaitu sisi BC. Nah, ini ada catatan ya, kita baca catatannya. Sisi miring selalu di depan sudut siku-siku dan merupakan sisi yang terpanjang pada setiap segitiga siku-siku. Ya, jadi ingat-ingatnya bahwa sisi miring itu selalu di depan sudut siku-siku dan merupakan sisi terpanjang pada segitiga siku-siku tersebut. Jadi segitiga ABC di samping kiri ini sisi miringnya tetap BC, kalaupun segitiga itu diputar ya. Diputar bagaimanapun, nah seperti ini misalkan di bawah, BC-nya ada di bawah, tetap BC-nya ini adalah sisi miring. Putar bagaimanapun, tetap yang berada di depan sudut siku-siku adalah sisi miring. Demikian bisa. Karena tadi berkaitan dengan luas persegi, coba kita lihat ini ya. Rumus untuk menghitung luas persegi adalah sisi kali sisi atau sisi kuadrat ya. Contohnya seperti ini. Hitunglah luas persegi jika panjang sisinya 25 cm. Dan tentukan masing-masing luas persegi 1 dan 2 di kanan ini ya. Kanan persegi 1 dan persegi 2 kita cari. Jawabnya karena luas tadi rumusnya adalah sisi kali sisi atau sisi kuadrat, maka panjang sisinya karena 25 cm, maka 25 cm dikuadratkan, hasilnya adalah 625 cm per untuk yang nomor 1. Untuk yang nomor 2, tentukan masing-masing luas persegi, ya persegi ini ya. Maka luas persegi 1 ini sama dengan sisi kali sisi ya. Sisinya di sini AB, di sini pasti juga AB karena persegi ya. Kemudian luas persegi 2 karena ini BC, maka ini juga sama dengan BC. Sehingga rumus luas persegi 2 adalah BC kuadrat atau BC kali BC gitu ya. Terus hubungannya dengan teorema Pitagoras, kita perhatikan penjelasan berikut ini. Teorema atau rumus Pitagoras pada segitiga ABC ini, siku-sikunya ada di A. Maka AB dan AC adalah sisi siku-siku atau sisi tegaknya ya. Dan BC disebut sisi miring. Nah, perhatikan ilustrasi berikut ini. Pada sisi AB kita buat persegi pertama atau persegi kuning. Kemudian pada sisi AC kita buat persegi oranye atau agak coklat gitu ya. Dua. Dan pada sisi BC kita juga buat persegi 3 atau yang berwarna hijau.
kita potong seperti pada gambar seperti ini. Kita perhatikan potong-potongannya. Nah, setelah dipotong itu kita tempelkan pada persegi yang warna hijau tadi atau persegi yang besar dari sisi miring. Ternyata itu pas memenuhi. Sehingga luas persegi 1 sama dengan AB kuadrat, dan luas persegi 2 ini sama dengan AC kuadrat ya, dan luas persegi 3 ini sama dengan BC kuadrat. Nah, perhatikan, luas persegi 1 itu AB kuadrat, luas persegi 2 adalah AC kuadrat, dan luas persegi 3 adalah BC kuadrat, karena semua persegi ya. Jadi, karena menurut gambar tadi, yang persegi 2 dipotong dan digabung dengan persegi 1, ternyata tepat memenuhi pada persegi 3 yang terbuat dari sisi miringnya tadi, sisi CB-nya. Ya, persegi 1 ditambah persegi 2 sama dengan persegi 3. Atau bisa kita masukkan rumusnya AB kuadrat plus AC kuadrat sama dengan BC kuadrat. Jadi, teorema Pitagoras berlaku untuk setiap segitiga siku-siku sebagai berikut. Nah, ini boleh kita catat bahwa bunyi teorema Pitagoras kurang lebih seperti ini. Kuadrat sisi miring dari segitiga siku-siku ya, sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Jadi ini dikuadratkan, sisi miringnya ini sama dengan jumlah kuadrat dari sisi siku-sikunya, baik AB maupun AC. Perhatikan pada segitiga ABC. Yang pertama sudut A. Sudut A, karena besarnya 90 derajat, ini disebut sudut siku-siku. Kemudian yang kedua, AB dan AC. AB dan AC adalah sisi siku-sikunya yang berada di atau membentuk sudut siku-siku tadi. Kemudian sisi BC ini disebut sisi miring atau hipotenusa, sisi terpanjangnya ya. Sehingga rumusnya yang kita dapat dari ilustrasi tadi bisa kita peroleh BC kuadrat. BC kuadrat ini sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Kita ada catatan bahwa sisi miring selalu di depan sudut siku-sikunya. Seperti yang pertama tadi ya. Nah, kita punya juga ilustrasi seperti ini ya untuk memperkuat. Misalkan kita gambar pada kertas peta, maka kita gambar segitiga-segitiga seperti ini. Sisi A kita buat persegi dengan panjang sisi 3 peta, maka kita dapatkan adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 peta ya. Dengan kita, maka luasnya ini adalah A pangkat 2 atau 3 pangkat 2. Kemudian sisi siku-sikunya satunya, yaitu sisi B, kita buat dengan 4 kotak. Maka kita dapatkan persegi dengan luas B kuadrat. Kalau kita hitung banyaknya ini adalah 4 persegi atau 4 kuadrat ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini ada 16 kotak. Nah, gitu ya. Kemudian perhatikan pada sisi miringnya ini, yang C, kita buat persegi juga. Ternyata ini tepat pas 1, 2, 3, 4, 5 kotak. Sehingga luas persegi ini adalah C kuadrat atau 5 kuadrat. Kita hitung nanti ini banyaknya ada 25 kotak. Sedangkan sesuai dengan apa yang kita bahas tadi, di sini ada 9 dan di sini ada 16, kita jumlahkan akan sama dengan jumlah persegi atau kotak di sini, yaitu 25. Perhatikan contoh 1 berikut ini.
Gunakan teorema Pitagoras untuk menentukan panjang diagonal AC pada persegi panjang ABCD berikut. Nah, di sini ada persegi panjang ABCD dengan BC-nya 7 dan BA-nya atau AB-nya sama dengan 24. Kita disuruh menentukan panjang diagonal AC ini. Bagaimana cara menentukannya? Kita gunakan teorema Pitagoras. Nah, segitiga ABC ini adalah siku-siku. Siku-sikunya di B karena persegi panjang tadi semua sudutnya adalah siku-siku ya. Otomatis sudut B ini juga siku-siku. Karena siku-sikunya di B, maka diagonal ini dianggap sebagai sisi miring segitiga siku-sikunya, sisi terpanjangnya, karena di hadapan sudut B atau sudut siku-sikunya. Kemudian sisi siku-sikunya dari segitiga yang berwarna kuning ini yaitu AB dan BC. AB-nya ada 24 dan AC-nya 7. Mari kita buktikan, kita hitung ya. Menggunakan teorema Pitagoras. BC kuadrat, seharusnya AC kuadrat ya. Salah ketik ini. AC kuadrat sama dengan BC kuadrat. AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Sehingga kita masukkan nilainya adalah 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Ini sama dengan 576 ditambah 49 dari hasil ini ya. 24 kuadrat 576 dan 7 kuadrat 49 ketemu 625. 625 ini masih AC kuadrat. Ya, sehingga untuk menentukan AC saja kita harus akarkan. Kita akarkan hasilnya adalah 25. Jadi panjang diagonal persegi panjang ABC adalah 25 cm. Kita ke contoh 2. Perhatikan segitiga ABC adalah sama sisi dengan tinggi DC. Ini tingginya ya, dianggap tinggi karena ini sama sisi, semua sisinya sama. Apabila panjang sisi 10, ini 10 semua ya. Tentukan ini AD ini. Kok AD? Ini salah ketik lagi ya. Seharusnya tentukan ini ya, AD. Kita lihat dulu penyelesaiannya. Karena segitiga ABC sama sisi, maka AC sama dengan AB sama dengan BC. Semuanya ya, 10 cm. Dan AD dan BD itu setengahnya dari 10 tadi, yaitu 5. Gitu ya. Ini masing-masing 5 dan 5. Kita suruh menentukan panjang BD seharusnya begitu ya. Tingginya tinggi dari segitiga ini. Perhatikan AC kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah DC kuadrat. Nah, ini benar ini. AC kuadrat karena ini sisi miring sama dengan AD kuadrat ditambah DC kuadrat. Perhatikan kita masukkan nilainya. AC-nya tadi 10 cm, kita masukkan 10 kuadrat dan AD-nya 5 cm, kita masukkan 5 kuadrat plus DC gitu. Kita hitung 10 kuadrat itu hasilnya 100, 5 kuadrat hasilnya 25 dan DC yang kita cari. Sehingga DC bisa kita dapatkan dengan mengurangkan 100 ini dengan 25. Ketemu 75. Perlu diingat bahwa DC di sini masih kuadrat, maka kita akarkan 75 itu kita akarkan. Hasilnya adalah 5 akar 3 ya. Tahu 5 akar 3 dari mana? Kita bagi ini ya. Ini kan bisa kita ubah bentuknya menjadi 25 kali 3. Sedangkan 25 hasilnya akarnya adalah 5 dan akar 3 tetap karena bilangan. Jadi tinggi segitiga ABC atau DC ini sama dengan 5 akar 3. Ini ya. Oke, kita lanjut. Ada catatan di sini. Pada contoh
2. Panjang sisi segitiga ABC 10 cm dan tingginya 5 akar 3 cm. Ya, dan ini kotak kuning. Pada setiap segitiga sama sisi, jika sisinya S, maka tingginya setengah S akar 3. Gitu ya, ini yang jadi catatan. Misalnya sebuah segitiga sama sisi panjang sisinya 36 cm, maka tingginya bisa kita peroleh dari mengalihkan setengah dengan panjang sisinya. Ini perlu diakarkan 3 kali akar 3. Sehingga kita dapatkan 18 akar 3. Demikian ya. Ini mungkin catatan aja bisa diingat-ingat. Contoh ketiga sekarang. Kubus KLMN OPHR. Ini ada kubus KLMN dan OPHR. Panjang rusuknya masing-masing 8 ya. 8 semua karena kubus ya. Tentukan yang pertama A. KM-nya berapa? Diagonal sisi. Ini berapa? Kemudian KH, diagonal ruangnya juga berapa? Kita coba jawab ya. Yang pertama, kita perhatikan pada segitiga KLM. KLM ini saja. Untuk sudut L-nya, ini siku-siku, maka ini bisa kita gunakan teorema Pythagoras. KL sama dengan 8 dan LM juga 8. Sehingga KM kuadrat, ya, kita gunakan teorema Pythagoras lagi, sisi miring kuadrat, sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi tegaknya, yaitu KL kuadrat dan LM kuadrat. Kan KM kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat juga. Sehingga kita dapatkan 64 ditambah 64. Hingga bisa kita ringkas menjadi 64 kali 2. Ya, kita dapatkan 60 akar. Untuk mendapatkan KM kita akarkan 64 kali 2 ini. Karena 64 itu hasil akarnya adalah 8. Kemudian akar 2 ini masih kita tulis. Sehingga hasilnya adalah 8 akar 2. Pada segitiga KMH, kita perhatikan sekarang untuk mencari diagonal ruangnya KMH ya. Maka sudut siku-sikunya ada di M ini ya. Hingga KH kuadrat sisi miringnya ini bisa kita cari dengan menjumlahkan KM kuadrat ditambah MH kuadrat. MH-nya 8 ya, KM kuadratnya 64 kali 2 tadi. Nah, kita masukkan saja. KM kuadrat ya, kita dapatkan yang tadi dari pertanyaan A, kita dapatkan 64 kali 2 dan MH kita masukkan MH ini adalah 8 kuadrat. Ya, kita dapatkan 64 kali 2 ditambah 64. Perhatikan di sini. Hingga kita bisa singkat hasilnya adalah 64 kali 3. Ini untuk kaki kuadrat, masih kaki kuadrat. Untuk mendapatkan kakinya, kita juga harus akarkan. Akar dari 64 kali 3 itu. Akar dari 64 kali 3 sama dengan 8 akar 3. Jadi KM ini diagonal ruangnya adalah 8 akar 3. Ini ada catatan lagi, setiap kubus yang panjangnya S, maka diagonal sisinya adalah S akar 2 dan diagonal ruangnya adalah S akar 3. Misalnya ini contoh, sebuah kubus panjang rusuknya 23, maka diagonal sisinya yaitu langsung aja kita dapatkan 23 akar 2 untuk diagonal sisi dan diagonal ruangnya 23 akar 3. Lanjut ke contoh 4. Ada gambar bola sekarang. Nah, ini. Kurang lebih penerapannya juga sama. Panjang BD, ini diagonal sisi yang bawah ini, dan panjang BH. Panjang BH diagonal ruangnya. Pada segitiga ABD, ini siku-sikunya di A, maka BD sama dengan AB ditambah AB kuadrat ditambah AD kuadrat. Hingga kita masukkan nilainya 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 91 ditambah 144 ketemu 225. Untuk mendapatkan BD kita akarkan 225 itu ya, ketemu 5. Jadi panjang BD
ini adalah 15. Kemudian pada segitiga ABD sekarang diagonal ruangnya ya. Maaf, pada segitiga BH untuk mencari BH ya. Kita perhatikan segitiga yang ini. BDH. BH ini kita peroleh dari yang tadi kita sudah menemukan BD, panjang BD kita masukkan BD kuadrat ditambah DH kuadrat. BD kuat BD-nya tadi ketemu 15, kita masukkan langsung di sini karena sudah ada hasilnya tadi ya. BD kuadrat itu sama dengan 225 dan DH kuadrat sama dengan 8 kuadrat. Ya, kita hitung 225 ditambah 64 sama dengan 289. Hingga BH-nya, karena ini masih BH kuadrat, kita akarkan 289, hasilnya adalah 17. Sehingga panjang BH sama dengan 17. Gitu ya. Sekarang kita lanjut ke triple Pythagoras. Triple Pythagoras ialah 3 buah bilangan yang memenuhi rumus Pythagoras. Contoh 1. Ya. Segitiga ABC di kanan ini, jika AB-nya 5, kemudian AC-nya 12, dapat hitung bahwa panjang BC-nya adalah 13 dengan menggunakan teorema Pythagoras tadi ya. Bilangan 5, 12, dan 13 ini adalah triple Pythagoras karena memenuhi rumus atau teorema Pythagoras tadi. Sekarang ciri-ciri triple Pythagoras. Kita telah mengetahui bahwa pada segitiga siku-siku, sisi miring selalu merupakan sisi yang terpanjang. Ingat-ingat aja. Sisi miring itu adalah sisi yang terpanjang. Jika 3, 5, dan 4 triple Pythagoras, maka 5 adalah sisi miring atau sisi terpanjangnya. Ya. Sehingga kita masukkan aja 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat plus 4 kuadrat gitu ya. Syarat ciri-cirinya. Contoh 1, apakah 7, 25 apakah 7, 24 dan 25 merupakan triple Pythagoras? Jawab ya. Bilangan terbesarnya dari 7, 24 dan 25 adalah 25. Maka kita selidiki apakah 25 kuadrat sama dengan 7 kuadrat dan plus 24 kuadrat. Nah, kita masukkan aja. 25 kuadrat itu 625. Dan 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat, apakah benar hasilnya 625? Kita masukkan 7 kuadrat itu 49 dan 24 kuadrat 576. Ternyata hasilnya sama 625. Sehingga 7, 24 dan 25 adalah triple Pythagoras. Ya, sebab alasannya tadi yaitu 25 kuadrat sama dengan 7 kuadrat plus 24 kuadrat atau 6. Hasilnya adalah 625 gitu ya. Ini untuk menentukan triple Pythagoras ya. Perhatikan aja ya sisi yang terpanjang itu. Contoh 3. Manakah kelompok bilangan berikut yang merupakan triple Pythagoras? 6, 8, dan 10. Kan gitu ya. Yang terpanjang adalah 10 untuk yang A. 14, 48, dan 50. Yang terpanjang adalah 50. 4,5, 6, dan 7,5. Yang terpanjang adalah 7,5. Untuk menentukan triple Pythagoras, ini ada rumus ya. Untuk sisi siku-siku yang pertama adalah N, maka sisi keduanya bisa kita cari dengan rumus N kuadrat dikurangi 1 per 2. Dan sisi miringnya adalah N kuadrat plus 1 dibagi 2. Untuk ini untuk semuanya untuk N lebih dari 1. Sehingga ini kita bisa perbesar ya dengan mengalihkan dengan bilangan yang sama atau bilangan pokok yang sama. Bilangan konstanta yang sama. Ini akan menghasilkan triple Pythagoras. Ini sudah ada rumusnya ya. Ingat ya. Untuk misalkan bilangan yang pertama untuk siku-siku yang pertama adalah N dan yang kedua N kuadrat min 1 per 2 dan
sisi miringnya hasilnya dipastikan N kuadrat plus 1/2 ini untuk N-nya lebih dari 1. Kita langsung ke contoh untuk pemahaman lebih jauh. Jika sisi siku-siku ke 1 atau N-nya tadi adalah 2, maka sisi siku-siku keduanya adalah N kuadrat min 1/2. Kita hitung saja, masukkan nilai N-nya adalah 2 kuadrat dikurangi 1/2, hasilnya adalah 3/2 atau 1,5. Sisi miringnya kita masukkan juga N kuadrat plus 1 dibagi 2, ya, tadi N-nya adalah 2 ya. Maka masukkan N pangkat 2 ditambah 1 dibagi 2, hasilnya adalah 2,5. Sehingga ini karena masih pecahan desimal ya, nah, supaya tidak menjadi pecahan desimal, kita boleh mengalihkan dengan bilangan konstanta yang sama ya. Dikalikan dengan 4 semua. 2 kali 4 sama dengan 8, 1,5 kali 4 sama dengan 6, dan 2,5 kali 4 sama dengan 10. 8, 6, dan 10 ini adalah triple kita bahas. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di materi-materi berikutnya.